Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Awam Nursya. Masih di public speaking series ya guys. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu materi penting dari public speaking, yaitu teknik pernapasan yang paling baik untuk digunakan dalam aktivitas public speaking. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kamu nonton video ini, ayo subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Gratis kok, nggak pakai bayar. Perlu diketahui sebelumnya ya guys, bahwa teknik pernapasan ini adalah elemen yang sangat penting untuk dikuasai ketika kita menjalankan aktivitas public speaking. Kenapa? Karena berbicara di depan umum itu bukan hanya 1 atau 2 menit. Itu sih nggak usah pakai pelatihan pernapasan juga pasti kita bisa. Tapi kan kalau public speaking itu minimalnya ya 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau sampai setengah jam. Otomatis tenaga yang harus kita miliki juga harus cukup kuat agar bisa menyelesaikan aktivitas public speaking kita dengan lancar dan stabil. Kemudian apa sih teknik pernapasan itu? Nah, dalam diri manusia ada 2 teknik pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan dada atau diaphragmatic breathing. Dan yang kedua adalah pernapasan perut atau belly breathing. Pernapasan dada itu adalah sebagaimana kita sehari-hari aja guys, bernapas biasa, itu udara masuk, kita hirup melalui hidung dan masuk ke dalam paru-paru, kita keluarkan kembali. Tapi kalau belly breathing atau pernapasan perut, itu adalah udara yang kita hirup melalui hidung, tapi kita masukkan ke dalam perut, sehingga perut kita ini terisi oleh udara. Lalu apa sih perbedaan fisik atau ciri fisik dari pernapasan dada dan pernapasan perut itu? Ciri fisiknya adalah kalau pernapasan dada, ketika kita menghirup udara, maka yang mengembang adalah dada kita atau membusung gitu ya. Nah, selain itu, ciri yang lainnya adalah pundak kita akan naik. Kenapa? Itu efek dari diafragma kita yang menekan ke atas. Jadi ketika kita hirup udara, diafragma kita menekan ke atas sehingga otomatis bahu kita itu terangkat dan dada kita membusung. Sedangkan kalau pernapasan perut, itu yang mengembang adalah perut kita. Udara yang kita hirup itu dimasukkan ke dalam perut sehingga udaranya penuh di dalam dan perutlah yang mengembang. Sedangkan dada dan bahu kita tidak ada pergerakan apa-apa. Yang ada pergerakan adalah perut kita, yaitu semakin mengembang atau mengembung. Lalu pertanyaannya adalah, jenis pernapasan yang mana sih yang paling baik untuk aktivitas public speaking? Nah, jawabannya adalah pernapasan yang paling baik untuk aktivitas public speaking kita dengan menggunakan pernapasan perut atau belly breathing. Sekarang untuk mengetahui perbedaan seperti apa sih pernapasan dada dan seperti apa pernapasan perut, yuk kita latihan sekarang juga. Tapi sebelumnya kita benahi atau kita perbaiki dulu posisi tubuh kita atau postur kita. Untuk latihan pernapasan, yang harus kita lakukan adalah badan kita tegak. Sebenarnya baiknya yang paling baik adalah dengan berdiri. Tapi kalau mau duduk juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi yang paling baiknya adalah sambil berdiri. Kita perbaiki dulu ya. Kita tegak, ya, badan kita tegakkan, ya, dada kita luruskan dan agak dibusungkan sedikit, kemudian bahu kita tarik, ya, jadi tegak, benar-benar tegak seperti posisi upacara, ya. Nah, bagaimana cara melatih pernapasan? Untuk sekalian melatih seberapa kuat sih kita dalam melakukan pernapasan. Jadi kita akan menghirup udara melalui hidung dan akan kita keluarkan melalui mulut dengan disertai beberapa spelling. Jadi spelling yang bisa kita gunakan adalah huruf-huruf yang mengatup mulut kita seperti huruf B, huruf F, kemudian huruf M, kemudian huruf P. Jadi ada unsur bibir ini saling bertemu atau hampir bertemu. Jadi bagus nanti untuk kita bisa mengukur seberapa kuat kita dalam mengatur pernapasan. Nah, kita coba ambil huruf M, ya, mami mu memo. Nah, jadi di ujungnya kita akan panjangkan saja. Kita contoh ya, kita latihan. Kita tarik nafas menggunakan pernapasan dada terlebih dahulu.
Mamimu memo mamimu memo mamimu memo mamimu memo mamimu memo mamimu memo mamimu memo. Ceritanya udah habis, masih panjang tapi ceritanya aja biar cepat. Jadi kita latihnya seperti itu, mamimu memo, panjangin terus, dan seberapa kekuatan kita dalam bernapas sampai udara di dalam paru-paru kita sudah kita keluarkan dan sudah tidak bisa lagi bernapas atau mengeluarkan napas dari paru-paru kita. Nah, sekarang bagaimana caranya pernapasan dengan perut? Masukkan udara ke dalam hidung, tapi kita kondisikan agar udara itu masuk ke dalam perut, bukan ke dada. Jadi bedanya kita akan ketahui, ini udara saya masukkan ke dalam perut dan tidak ada pergerakan apapun di daerah bahu dan dada saya. Jadi kamu pun kalau mau melakukan bedanya pernapasan perut ya seperti itu. Ya, kita langsung spelling ya. Mamimu memo mamimu memo mamimu memo mamimu memo mamimu memo. Ya. Jadi bedanya ketika kita mengeluarkan nafas, kalau dengan pernapasan dada, ketika dihirup paru-paru atau dadanya ini mengangkat, tertarik seperti mengempis. Ini bahunya mengangkat, dadanya mengempis. Tapi ketika kita buka, kita keluarkan nafasnya, mengembang lagi. Nah, kebalikannya dengan perut. Ketika kita masukkan udara ke dalam perut, mengembang ketika kita masukkan, tapi ketika kita keluarkan, lama-lama dia mengempis. Itu bedanya. Kalau paru-paru, ketika kita huruf, dia mengempis. Ketika keluarkan, dia mengembang. Kalau perut, ketika kita hirup udara, dia mengembang. Ketika kita buang, dia mengempis. Kebalikannya begitu ya guys. Jadi perbedaannya akan terasa sekali guys. Kalau kita menggunakan belly breathing atau pernapasan perut, tidak terasa mudah lelah. Sedangkan kalau dengan menggunakan pernapasan dada, ketika dia menyempit, kita akan terasa ngos-ngosan gitu, capek gitu, cepet capeknya. Nah, jadi dengan menggunakan pernapasan perut, itu akan menjaga kestabilan tenaga kita. Yang kedua, intonasi kita. Yang ketiga, artikulasi kita. Dan yang keempat, yang paling penting, menjaga konsentrasi kita ketika kita berbicara di depan umum. Sedangkan kalau kita menggunakan pernapasan dada, itu akan terasa sekali cepet capeknya. Jadi tenaga kita akan terus menurun, intonasi kita akan berantakan. Bahkan kalau intonasi, untuk menjaga agar tenaga itu masih ada sampai akhir, bisa-bisa intonasi kita malah jadi datar aja, ngomongnya jadi datar. Itu efek dari capek. Kemudian artikulasi kita jadi tidak jelas. Kemudian apalagi konsentrasi kita malah bisa jadi buyar. Apa yang kita bicarakan kepada publik akan berantakan. Itu akibat dari pernapasan yang tidak kita kendalikan dengan baik. Begitu ya guys. Jadi itulah pentingnya pernapasan dalam public speaking. Dan buat kamu yang masih pemula atau baru mengetahui tips ini, sangat disarankan untuk rajin berlatih pernapasan perut. Memang sih pasti pada awalnya agak sulit untuk menentukan mana pernapasan dada, mana pernapasan perut. Bahkan pasti suka tertukar-tukar juga tuh, gitu kan? Tapi kalau sudah terbiasa dilatih, nantinya juga akan otomatis menggunakan pernapasan perut atau belly breathing. Jangan khawatir, kita pasti bisa menggunakan teknik belly breathing ini agar menjadi public speaker yang handal dan profesional. Demikian materi yang saya sampaikan pada video public speaking series kali ini. Jangan lupa subscribe karena masih banyak sekali materi dan tips yang akan saya bagikan pada kamu semua. Thank you for watching. Bye.